Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali ke Susi Cek Ombak Ke laut saja. Yeay. Kawan Susi, kita sekarang mau bersepeda. Yes. Hujan gerimis sedikit, tapi kita jalan semoga terang hari. Amin. Ayo, Let's kita go. bersepeda. Ayo semangat. Let's go. Sayang, semangat. Di masa pandemi, kita harus menjaga tubuh agar tetap sehat, yaitu dengan berolahraga. Nah, episode kali ini kita akan membahas lifestyle bersepeda yang mulai ramai di masyarakat. Jadi kawan Susi, mari olah tubuh agar jiwa tangguh. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Kita sudah bersama dengan siapa, Ibu? Sama Gesit. Oh, Gesit itu naik sepedanya juga Gesit. Ada singkatan juga, Bu? Datang jauh-jauh dari Jakarta Ya. untuk naik sepeda di sini. Tapi loading, Bu. Loading itu maksudnya apa? Masukin ke mobil. Oh, masukin. enggak goes ya. Mas Gesit ada singkatannya, Bu. Apa tuh? Gemes dan singit. Oh, emang kita layangan. Kelihatannya aja. Si Kiki ini bahasa milenialnya selalu ada saja dia kalau ngeledekin orang, pemirsa. Nah, Gesit, Ya. Ibu mau tanya nih. Ya boleh, Bu. Ya, kenapa sekarang ini di Jakarta nih, ya, trending banget sih orang naik sepeda. Betul. Oh gitu. Setiap hari kalau apalagi Sabtu Minggu baca tuh full jalanan Jakarta. Iya betul. Dan katanya lagi, harga sepeda pun di Jakarta naik 10 kali lipat katanya. Bener itu? Ya benar, Bu. Karena memang apa ya? Sebelum pandemi ini ada, memang sepeda kan sudah jadi gaya hidup. Ketika pandemi ada dorongan untuk orang itu hidup lebih sehat. Oh, oke. Dan bersepeda oke. itu kan olahraga yang paling menyenangkan. Iya, oke. Kalau saya pribadi ya, Bu, dibandingkan lari sama sepeda, saya lebih nyaman sepeda. Kalau lari kan kita kadang baru jalan 100 meter udah ngap. Kalau sepeda kan ngap. kita bisa maintain speednya sesuai dengan Jauh. kita punya porsi badan kayak gitu. Tapi emang menyenangkan banget sih. Tadi Iya. saya senang banget soalnya sepedaan saya Kita mulai 2 kilometer Iya. ya. Kalau saya dari dulu memang senang bersepeda, Ki. Oh, Ibu dari Karena dulu. kalau di luar negeri, daripada macet-macet tuh di New York, ambil sepeda sama skuter kalau nggak. Betul. Kalau beberapa jalan buat sepeda di blok ya skuternya keluarin. Apalagi dari saat backpack. saat pandemi itu kan jalan-jalan kosong, Bu. Lengang, Jakarta, Betul. oke. Jadi sangat nikmat rasanya naik sepeda pagi menjelang sore. Apalagi waktu itu kan juga banyak ketika momennya bulan puasa, orang ngabuburit gitu Ya, ya. Mungkin ya, ya. faktor itu juga yang membuat permintaan sepeda juga naik dan harganya juga. Nah, bagaimana para pelaku bikers ini ya, bicycles ini bisa mengerti tentang keamanan di jalan, Ya, betul. safety untuk dia, apa saja yang mesti dipakai gitu Iya. loh. Sebenarnya gini, kalau sepeda itu kita ketika di jalan raya kita harus tahu kalau jalan raya itu milik bersama. I see. Jadi artinya Oke. ketika pesepeda juga harus menaati aturan yang berlaku. Oke. Seperti katakanlah ketika lampu merah dia harus berhenti, terus juga harus mengambil paling kiri dan tidak mengambil porsi bagian jalan untuk pengendara lain. Iya, iya. Selain helm, apalagi sih kayak gini sarung tangan juga penting ya. Penting. Terus- Jadi sebisa mungkin lengkap, helm, sarung tangan. Kalau Ini bisa ada padatnya, Ya, Ki. betul, ada Jadi, gelnya. Iya, ada gelnya. Supaya apa? supaya tidak fetish dan kadang tuh kesemutan. Semutan. Oh, itu Lalu kalau fungsinya. jatuh juga nggak kena Betul. kulitnya. Dan juga ada lampu ya. Ya, ada lampu betul. kan. Lampu belakang. Depan dan Ya, belakang juga, Bu, kalau untuk depan. silver. Tapi orang beli sepeda tuh bermahal-mahal begitu, itu untuk prestis atau apa sih? Nah itu Nah, karena sepeda tuh banyak pahamnya, Bu. Banyak paham rekreasi, paham olahraga, paham gaya hidup. Tinggal kita pilih yang mau yang mana. Nah, coba kasih tahu Mas Kesit tips-tips memilih sepeda. Kalau mau yang Oke. rekreasi yang kayak apa, Betul. buat apa road bike apa itu ya istilahnya? Road yang bike, oke. Road bike. Road bike. Maaf. Sebenarnya kalau milih sepeda yang pasti bannya harus 2, Bu. Kalau 3 kan beca, ya nggak? Ada sepeda roda 3? Ada sepeda bannya satu. family. Iya, itu sepeda Ada anak-anak. Iya. roda 1, sepeda sirkus. Iya. Nah, iya. Pokoknya yang jelas setiap sepeda itu punya spesifikasi dan kegunaan masing-masing. Oke. Kayak misalnya untuk sepeda lipat itu juga ada disesuaikan dengan tinggi badan dan berat badan. Kalau memang pengennya olahraga dan serius, kenceng Iya. gitu, memang pengen
seperti atlet lah layaknya ya. Kita harus belinya mungkin yang road bike. Terus Yang juga road yang bike. penting nih Bu ya, kita juga harus dilengkapi dengan cyclo. Jadi ada alat kecil untuk memantau speedometer, terus heart rate monitor kita juga kepantau. Jadi karena banyak kasus Pakai kan. oksigen ya. Betul. Jadi banyak kasus Sama dulu. jam tangan Betul, itu digital gitu betul. ya. Awal-awal kan Oh. banyak yang kolaps karena sepeda Bu, karena mungkin dia tidak mengetahui batasan dia ketika. Pemirsa, saya ini biker tradisional. Jadi yang penting helmet ya. Lalu apa? Sarung Celana tangan, sama ya. ada padatnya karena kalau enggak juga parah pantatnya. Pantesan saya sakit Bu, saya pakai celana Iya. sembarangan kayaknya nih ya. Jadi pakai padded Apalagi pakai celana orang nggak pants, boleh. Gitulah. Iya, apalagi sama Kaos orang harus tangan, dipakai. Tapi katanya ada, menurut pendapat Gesit itu bagaimana kalau sepeda itu bisa di jalan tol? Kalau saya secara pribadi ya, kalau Ya. ditanya secara pribadi sebenarnya kurang aman karena bagaimanapun It's too dangerous, ya. ketika nggak di tol pun banyak pesepeda, oknum pesepeda yang masih belum taat aturan. Ya, betul. Tidak pakai helm, berkendara dengan memakan lebar jalan yang terlalu ke tengah. Apalagi kalau bayangkan kalau itu terjadi di jalan tol dengan kecepatan tinggi, mobil akan fatalitas sekali. Tapi ide bahwa makin banyak tempat untuk bisa dipakai untuk bersepeda dari Pak Anies sih bagus. Ya. Cuma kalau jalan tol terlalu berbahaya. Betul. Naik sepeda pakai masker, itu menurut Gesit bagaimana? Nih Bu, ketika kita sepeda sendiri dan dirasa area sepedanya itu tidak banyak orang, itu lebih tidak baik usah pakai. tidak perlu. Tapi Ya. ketika itu di kerumunan, Ya. ya kita harus mengikuti protokol. Ya. Begitupun ketika kita bergoes dengan teman-teman gitu kan, kita harus jaga jarak, kita patuhi protokol, kita pakai masker. Kalau bisa jangan mampir-mampir ke tempat yang ramai gitu. Ya, nah pemirsa tadi dari anak muda di sini Gesit yang berburu ke banyak tempat indah untuk bersepeda. Pangandaran ini tempatnya cantik, makanya jadi buruan para biker, Ya. para bicyclist, jadi yang naik moge, yang naik sepeda, pada datang ke Pangandaran. Jalannya bagus Bu. Iya, betul, dan masih tapi Ki, kembali lagi. Kita tuh kadang-kadang terlalu berpikir nyawa itu ada serepnya, ada cadangannya. Kurang berhati-hati. Jadi pemirsa, hobi boleh. Yes. Tapi jangan lupa keselamatan Betul. kita. Jadi bersepeda boleh pakai masker, bisa masker plastik, masker kain, asal jangan pakai masker bengkoang. Benar. Dia yang laki bisa dikejar-kejar Bukan istrinya. itu pakai helmet, yang penting nih lo kepala Oh, nggak iya, boleh iya. jatuh. Iya. Tidak terasa. Yes, kita akan Kita kembali lagi. harus akhiri bincangan kita. Terima kasih Ya, Gesit sama-sama, sudah Ibu. mengunjungi Pangandaran dan tolong promosikan ya Pasti, pariwisata Bu. di sini. Dan pemirsa kita dapat tip-tip tentang cara aman, cara senang bersepeda. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Menjaga kepandaian bermain, Ya. mengolah bola kan. Iya, makanya zaman muda Zara, Apa kan udah tua ente? Kan maksudnya masih muda. remajanya hilang. Oh, remaja. Rata-rata remaja Oh, orang-orang nongkrong. Habis untuk Iya, Zara latihan. Nah, sedotan banyak tuh plastik nih. Nah. Nah. Guys, get pantai itu bisa kalahkan Laut dimanapun, itu kapanpun, apa saja guys. ada. Ini tuh buat citakan apa ya? Roti kayaknya. Ki. Oh iya, Tuh. cenakan agar-agar, Bu. Oh, tuh ada anak jogglingnya jagoan banget. Cakep Terus lagi, itu Bu. bajunya ada Itu baju kayak timnas? gambar bendera. Iya, Bu, ya? Apa bukan kayak gambar Bhinneka Tunggal Ika. Bu, Dan coba- burung Garuda itu biasanya tim nasional loh. Iya, bisa ya tuh. Hah? Coba kita tanya. Ya. Ah. You pakai seragam ada Lambang Garuda. burung Garuda. Biasanya itu nasional, tim nasional Iya. seragamnya. Iya, You, you anak pemain timnas. sepak bola. Iya. Pantesan tadi dilihat jogglingnya kayak Iya, keren. jagoan banget. Bener. Tapi kamu, kayak aku pernah lihat Apa deh sepak kamu. bola ada tim nasional perempuan juga? Ada Bu di Indonesia. Bu. Oh. Kamu sempat viral itu kan? Ah, viral apa? Yang KK bukan boneka. bukan, Bu, bukan. Bukan, ini timnas. Kita ngobrol aja gimana, Bu, ngobrol, Bu. Lo jangan serius. Enggak, aku nggak serius. Kalau dia ini ya,
omongnya, kerjanya memang roasting sama ngebully orang. Dibayar. Yaudah Bu, ayo. Zara ya nama ya? Iya, Zara, Bu. Oke. Zara. Yaudah kita ngobrol sana aja Bu. Ngobrol aja yuk. Inilah Zahra Musdalifah, pesepak bola Sri Kandi andalan tim nasional Indonesia. Mengenal sepak bola sejak usia belia, Zahra tumbuh menjadi pesepak bola yang tangguh. Terbukti saat usianya baru menginjak 12 tahun, Zahra sudah mencicipi gelar juara di Norwegia dalam ajang Asiop Apasinti dalam ajang Norway Cup. Yuk ngobrol. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Sambil minum Nah kopi. ini Zahra adalah tempat kesayangan ibu. Ibu kalau lagi suntuk ke pantai. Pangandaran nih, ya. Oke. Ya sambil main ya Bu ya sama keluarga. Biasanya ini spot private. Waktu zaman pandemik ini sepi, enak. Nah, tadi kenapa you pilih main bola di sini nih? Ceritanya gimana? Parah, ini tanah wilayah kekuasaan Bu Susi. Bisa-bisanya kamu nerobos masuk ya. Karena Zara lihat sepi, enak, Bu. Iya, bercanda. Pemirsa, kita masuk ke segmen Susi Cek Ombak, Seruput Kopi. Yes. Susi Cek Ombak, Ke laut saja. Nah, tadi jogglingnya jago banget. Selama ini you jadi pemain nasional. Ceritanya bagaimana tuh bisa jadi pemain Iya. nasional dulu? Karena banyak pemirsa kita tidak terlalu kenal sepak bola wanita. Apalagi iya Bener banget. betul. Bener banget. Jadi sepertinya kayak ada tahu tapi tidak Terlihat. terlalu familiar Iya. gitu. Bener banget. Coba ceritain bagaimana asal muasalnya. Sebenarnya benar sih, Bu. Cari pemain sepak bola wanita perempuan di Indonesia itu sulit banget. Sulit banget. Jadi waktu kecil Zara, waktu umur 7 tahun, Jadi untuk mengumpulkan satu grup saja susah. susah banget. Susah banget. Sebabnya apa? Karena nggak ada yang support. Oh. Jadi kalau dari aku kecil dulu tuh kesusahan banget cari tim perempuan untuk sepak bola. Futsal sama sepak bola beda ya. Kalau Oh, futsal iya. Lebih kecil kan? lebih kecil dan peminatnya lumayan cukup banyak dan disupport, ada liga dan segalanya. Sedangkan Oke. kalau sepak bola sama sekali nggak ada. Iya, karena dulu aku sekolah pun cuma futsal. Oh, futsal juga. Futsal putri dulu Bu SMA. Tapi Oh, kalau ada. iya, dulu saya Oke. ikut ekskulnya. Tapi kalau sepak bola kayaknya capek gitu kan, lari selapangan besar. Kalau zamannya aku nggak ada sepak bola wanita. Kayaknya seingatku belum iya, ada iya, deh. iya, belum. Belum ada. Cuma volley ya Bu ya. Volley, Ya. badminton Oke. gitu. Nah, Zara tertarik kenapa ke sepak bola nggak ke futsal gitu Ya, yang banyak kenapa diminati? nggak yang lain? Zara suka sesuatu yang challenging. Dan Oke. menurut Zara, opini orang-orang di luar sana tuh tentang sepak bola wanita tuh bener-bener buntu banget dan gak ada banget. Dan Zara ingin merubah opini orang-orang itu. Kalau bahwasannya sepak bola itu genderless. Nggak hanya untuk kaum Adam aja, tapi Hawa pun juga demikian. Tapi sepak bola wanita tuh lapangnya juga besarnya sama dengan cowok. Sama, Bu, semuanya. sama ya? Lapangan ukuran bola juga. Berarti peraturan- capeknya juga sama tuh dengan para pemain. Makanya mungkin banyak yang tidak tertarik kali ya Zara. Maybe. Terus Zara nih udah tadi kan mencoba tertarik dengan challenge. Terus bagaimana dari awalnya hobi, senang dan tertantang tadi Sampai masuk ke timnas ya, sampai Bu ya? masuk timnas. Caranya gimana? Bagaimana? Bisa dibilang usaha tidak mengkhianatin hasil ya, Bu. Tidak ya? mengkhianati hasil, Nah, betul. Zara emang benar-benar dari kecil dulu tuh emang benar-benar fokus. Mama Keluarga papa mendukung. mendukung banget. Oh. Papa lihat aku punya potensi di Ada sepak- keluarga pemain bola enggak? Enggak ada. Terus sekolahannya karena suka disekolahin Dulu Zara dibully di SD karena berbeda. Karena tomboy gitu. Yes, karena tomboy, karena Zara juga suka bola. Jadi Zara sempat mau join sama laki-laki kan, main futsal bareng. Aku ikut dong. Ih, kamu kan cewek, sana main aja, main Barbie kek, Oh, masak-masakan I kek. see. Karena itu Zara jadi Tertantang. aku bakal buktiin aku bisa lebih dari kalian. Nah, terus Dan sampai terbukti bisa sekarang. masuk tim nasional ini gimana? 2018 kemarin sempat Asian Games, yang dimana kita tuan rumah. Akhirnya kita ikut berpartisipasi yang sepak bola wanitanya. Akhirnya semenjak pending 3 tahun atau 5 tahun PSSI dibekukan. Oke. Kita cuman TC for 6 months, nggak lama sama sekali. Dan di debut pertama main kita bisa menang 6-0 lawan Lamala Dewa tuh langsung boom. akhirnya Langsung. baru di situ dilirik Ya, lah. langsung kelirik. Emang kadang tuh
orang-orang di Indonesia harus tertampar dulu sama Ya, dibuktiin dulu baru Iya. melihat ya. Baru melihat. Kalau Zara ditawarin nih mau main sepak bola sampai ini udah tingkat nasional. Tawarin main di luar negeri. Mau nggak? Terus negara mana yang jadi idaman dan kenapa? Jadi gini Bu, Zara dari kecil sebenarnya emang cita-citanya jadi pemain sepak bola profesional yang bisa bermain di Eropa. Berarti Oke. pokoknya bisa hidup, karir tuh di sepak bola. Iya, dari kecil emang. Tapi kan itu perlu satu latihan dan disiplin, Benar. menjaga stamina, menjaga kepandaian bermain, Iya. Benar banget. mengolah bola kan. Iya, makanya zaman muda Zara, Emang sekarang Nggak udah tua ente kan maksudnya masih muda. remajanya hilang. Oh, remaja. Rata-rata remaja karena orang-orang nongkrong. Habis untuk Iya, Zara latihan. latihan. Haja. Kemarin katanya ada tawaran aku dengar Yes, Di mana? trial di Norway. di Norway, tapi Karena Pandemi. pandemi ini Pandemik jadinya jadi- pending lagi. nah pemirsa mudah-mudahan pandemik berakhir. Amin Yes. ya Allah. Kita doakan Sarah bisa ke Amin. Iya. Zara bisa ke Norway. Amin. Membawa nama Bawa Indonesia. nama Indonesia. Dan semoga juga sepak bola perempuan Indonesia bangkit. Maksudnya melihat Zara termotivasi, yang dulunya takut kayak, oh kita Zara bisa, berarti kita juga bisa. Sehingga terbentuklah akhirnya nanti ya sepak bola perempuan yang Itu tadi tentang Bagus. apa cita-cita Zara pribadi main di luar negeri. Nah, kemudian cita-cita Zara untuk tim nasional Indonesia dan juga sepak bola wanita di mata pemirsa itu seperti apa coba? Sebenarnya kalau ngomongin tim nasional, kita ngomongin liga dulu aja deh Bu. Ngomongin klub. Karena kalau laki-laki kan ngomongin tim nasional mereka udah ada klub. Udah ada klub. Liga udah berjalan, kompetisi selalu ada. Oh, liga itu kayak putaran kompetisi Iya, ya. kompetisi. Untuk perempuan belum ada. Tahun lalu sempat ada, tapi Oke. masih belum berjalan dengan baik, belum berjalan dengan maksimal bisa Oke. dibilang. ada Dikenal. batasan usia nggak sih buat timnas Sepak bola perempuan Indonesia? wanita? Iya, yes, ada. Berapa? Tentunya, tapi Kamu kan tinggi. Kalau orang kayak Kiki Iya. bisa nggak masuk Nggak dalam ada tim? kan kalau sepak bola boleh nggak sih pendek-pendek coba begini? berdiri dulu. Enggak. Nggak bisa ya? Kalau umurnya 12 tahun ya bisa. Oh. Mohon maaf. Udahlah, ini Zara ini bukan cuma main bola aja, pinter juga ngeledekin orang. Haha. Nah, sekarang pemirsa juga pengen tahu cita-cita harapan Zara ke depan ini apa nih? Untuk pribadi Zara dulu, kalau untuk pribadi Zara tentunya harapan Zara semoga ya bisa tercapai lah cita-cita Zara menjadi pemain sepak bola profesional. Amin. Seperti Egy Maulana Fikri yang bisa berkarir di Eropa. Oke. Oh ya. Dan dia kan pencetus pertama laki-laki Betul. di Indonesia. Dan aku mau jadi pencetus pertamanya wanita di Indonesia. Amin. Gitu Amin. yang aku mau buat. Dan untuk Indonesia tentunya, sepak bola wanita lah Indonesia, semoga kedepannya makin berkembang dan tertampar kalau bahwasannya terbuka matanya. Kalau bahwasannya sepak bola tuh kaum hawa juga bisa bermain dan berprestasi di bidang itu. Kita menunggu, mudah-mudahan yang nonton Susi Cek Ombak ada yang tergerak Amin. bersupport Supaya Liga jangan Wanita. cuma badminton aja. Badminton ada Liliana Natsir, ada Susi Susanti. Kita pengen Zahra Musdalifah nih pencetus pertama menggaungkan sepak bola wanita Indonesia. Amin. Nah pemirsa, kita sudah berbincang dengan Yes. Zara tentang sepak bola wanita, pesepak bola wanita, harapan dan masa depannya. Sekarang karena kita di pantai, saya dengar ada bekas pemain nasional juga tim nasional surfing yang sedang main di Pangandaran. Pangandaran ini beruntung loh dikunjungin banyak atlet nasional. Ya. Dan juga komika nasional. Ya. Jadi kalau Indonesia menjadi surganya surfer, kita juga harus menjadi surganya para atlet surfer harusnya. Ombak di belakang datang ya, kita masih jauh. Jadi Bu Siti kita jadi ombak, Bu. Bukan Ayo. jadi surga. Nah, Tumbuh besar di wilayah Pantai Cimaja, Sukabumi, Jawa Barat, Dede Suryana telah menggeluti olahraga surfing sejak usianya 7 tahun. Menjadi double winner di ajang Memorial Toad Chester Hawaii, Amerika Serikat pada tahun 2003 dan 2004.
Double winner di ajang ASEAN Beach Game di Bali pada tahun 2008. Juara pertama ajang Asian Surfing Championship Terengganu, Malaysia. Dan rentetan puluhan gelar lainnya. Kini, Dede aktif melatih bibit-bibit atlet selancar di Cimaja, Sukabumi. Bukan hanya melatih soal surfing, Dede pun melatih anak didiknya menjaga lingkungan sejak dini. Silakan Kang Selamat Dede. sore Pak Dede, apa Waduh. kabar? Baik, sorry. Nggak Saya apa-apa. pegangin nggak apa-apa? Terima kasih, nggak keberatan ya. Nggak apa-apa. Bisa aja lu sih. Duduknya di sini biar Di sini kelihatan. Kang Dede. Apa kabar? Nggak apa-apa, udah ini bagaimana? Apa kabar? Nah, Oh ini saya pegangin juga nggak apa-apa Kang Nanti Dede. hanyut. Jangan capek-capek, silakan duduk. Oke. Sini. ya. Sehari berapa kali biasanya ke laut kalau ada ombak bagus? Kalau ada ombak bagus bisa tiap hari Bu, pagi, Tiap hari, sore. pagi, sore. Iya. Maaf sebentar, ini ada apa ya Kang Dede? Ah, ini Oh bukan noda ya, bukan? Bukan. Oh itu apa sih? Lumut bukan lumut kan? Oh bukan. ini zinc. Jadi biasa sebelum main pakai zinc dulu Supaya? biar nggak sunburn. Oh supaya nggak Gitu. terbakar matahari. Oh Gitu. gitu. Jadi Ah, biar- itu tip yang bagus untuk Arman. Nah, ya. Arman cucu ibu. Iya, Arman kan seneng main surfing sekarang. Panggilnya Kang atau Bapak nih? Biasanya dipanggil Mang De. Oh, Mang De. Mang Oke. De, Mang Dede. Mang De ini Dede. sudah main surfing sejak umur 7 tahun. Iya. Nah, dulu latihannya di mana dan kenapa bisa tertarik di umur segitu? Latihannya saya dulu di Pantai Cimaja di Pelabuhan Ratu, Labuan Ratu. Jawa Barat. Ya, ombaknya besar sana, bagus untuk surfing. Bagus banget buat surfing. Terus kebetulan saya anak pantai Bu, Ya. jadi rumah dekat ke pantai. Oke. Tiap hari main di pantai. Ada orang asing yang ke situ main surfing atau gimana? Ada, awalnya? waktu itu ada Uncle Roske, ya sekarang jadi Oke. tetanggaan dan sudah permanen di sana Bu. Oh, tinggal di Iya, sana. dia Orang jatuh- mana itu? Orang Australia. Orang Australia. Iya, jadi tetangga di sana. Terus dia ngajarin saudara saya, kakak saya pada waktu itu. Terus saya juga belajar dari kakak saya. Kemudian ya jadi saya senang dengan main surfing karena Dengan emang main basic surfing. dari Sejak umur pantai ya. 7 tahun. Umur 7 tahun. Terus saya ada support juga pada waktu itu, di support untuk jadi pemain beneran. Maksudnya jadi atlet ya. Jadi atlet Eh, surfer. Sampai saya Oke. pindah ke Bali Oh, untuk Oke, Mang jadi Dede, ikut punten. kompetisi. Memang Bali tempatnya untuk Iya, kompetisi. betul kompetisi. Kita mau juga menggali tadi kan dari umur 7 tahun. Mulai ikut kompetisi Yes. sebagai atlet beneran surfer nih usia berapa, tahun berapa tuh? ikut kompetisi pertama kali 2001, umur 15 tahun pada waktu itu. Itu kompetisi klub atau personal diadakan oleh siapa? Pada waktu itu kompetisi pro junior. Pro Ya, junior. tapi yang mengadakan tuh pemerintah atau apa? Pada waktu yang ngadain dari brand surfing sendiri Bu. Oh, Jadi brand surfing. Dari Jadi pemerintah bukan belum pemerintah. masuk. Jarang sekali ada event-event pemerintah. Bahkan katanya pemerintah baru dimasukkan Konilu ya? Betul sekali Bu. Alhamdulillah. Serius betul banget itu. ya. Susi Air itu selalu bawa turis-turis yang main surfing di Mentawai, Iya. di Krui, di Simelu. Katanya mereka itu selalu ke sana karena ombak di Mentawai, Simelu dan Krui itu salah satu yang terbaik di dunia. Wih, apa benar Mang Dede yang sudah melanglang buana ke luar negeri? Betul nggak sih di mata Betul, salah turis satu apa ya orang luar negeri? Salah satu ombak ada di Mentawai, tapi Indonesia itu kaya banget dengan ombaknya. Oke. Kalau saya bilang itu surganya buat, bukan saya bilang ya, Ya. semua Surfer, surfer, ya. Ya, surfer di memang. dunia mendambakan pengen datang ke Indonesia. Pernah ada yang bilang langsung nggak waktu Mang Dede ke luar Banyak negeri terus ada yang banget. bilang gitu? Oh kamu Banyak dari banget. Indonesia? Saya waktu katanya lagi trip di keluar- California gitu, gimana Di ceritanya? California, ke Brazil, kemana-mana. Waktu saya ikut seri kejuaraan dunia, Iya. itu impian surfer di sana tuh pengen ke Indonesia. Indonesia, pengen- ya. Bangga sekali, merinding aku. Emang Orang kalau luar yang negeri pengen pemain kesini surfing ya. tuh Oh. tahu tempat yang terbaik adalah ombaknya di Indonesia. Tuh orang luar negeri pengen kesini, kita malah pengen ke luar negeri jadi TKI ya. Ya, TKI sama surfing beda. Nah, Kang Dede kan sudah, Mang De, ini kan sudah pensiun nih dari kejuaraan-kejuaraan. Tapi saya dengar juga ada buka sekolah eco surfer di Cimaja. Iya, betul. Kenapa dinamain eco surfer?
Jadi saya ada program edukasi ke Oke. anak-anak pantai, Iya. bukan hanya ke surfer aja, tapi yang untuk surfer saya panggil eco surfer. Jadi edukasi ke mereka untuk sadar lingkungan. Ya. Jadi terus ada pelatihan juga. Jadi saya ngajarin anak-anak yang di bawah 16 tahun. Kemudian saya juga ada sosialisasi ke warga, ke kampung-kampung, ke sekolah. Nah, jadi saya pingin ke depannya terus bisa dinikmati, laut kita bersih, terus alam kita tetap berseri. Ya, saya dengar kemarin sekolah Mangde ini juga ada pembayaran muridnya itu bukan dengan uang tapi dengan botol plastik bekas untuk di-recycle ya? Iya, betul sekali. Wah, luar Jadi, biasa. Saya pribadi ini berperang melawan plastik yang ada di pantai-pantai. Melihat foto Mangde yang viral di Iya. Google itu, surfing Di antara barrel- sampah-sampah. apa namanya gerakan kayak gitu roll barrel. barrel Iya. di antara sampah di laut itu sangat epik sekali dan mengingatkan kepada kita betapa sampah plastik itu menjadi ancaman tersendiri dan hal yang sangat menakutkan terjadi di laut kita. Nah, kegiatan Mangde ini bagus. Itu recycle-nya bagaimana dan katanya ada sponsor dari perusahaan yang memastikan plastik-plastik itu di recycle atau gimana ceritanya? Untuk sekarang saya udah berterima kasih banget ada yang bantu support untuk program saya. Jadi anak-anak yang bawa botol, itu botolnya saya recycle jadikan ini untuk hidroponik. Gitu. Kemudian yang untuk pelatihannya jadi sebelum latihan tuh sama anak-anak eco surfer kita beach clean up. Oke. Jadi diwajibkan buat anak-anak kalau yang mau ikut sama saya konsekuensinya Harus kita beach clean up. harus ini bersih-bersih dulu. Ngomong-ngomong sampah nih, Aduh. saya mencium aroma ada sesuatu di kantong Mang Dede tuh. Ada apa tuh kalau Iya, boleh betul tahu? sekali. Ini saya tadi nemu di Selalu laut, iya. Walaupun ini ini. Iya. Jadi kan? Selalu ada bawa. aja gitu ya. Saya emang tahu banget. Jadi kita juga sama. Saya kalau paddle pulang itu pasti bawa sampah yang kita temukan Tadi di laut. kita pun juga gitu ya Bu tadi ya Bu. Kita Iya, lihat apa pantai. saja. Kan tadi kegiatan kita juga sambil jalan-jalan, duduk di sini, tempatnya kita bersihkan juga. Itu harus. Nah, sekarang Mang Dede kan tadi bikin sekolah. Sekolah itu untuk anak-anak usia berapa, remaja usia berapa, ada klasifikasi umur nggak? Nah, kalau umur saya prioritaskan ke di bawah 16 tahun. Kenapa di bawah 16 tahun? Biar ada potensi untuk regenerasi juga. Untuk karir atlet Ya, itu, untuk karir atlet. regenerasi atlet. Kemudian edukasi. Jadi kalau kayak lo udah nggak masuk. Kata server-server internasional, Indonesia punya tempat yang bagus. Nah, menurut Mang De sendiri, tempat yang bagus untuk surfing ini sekarang mana yang lagi top? yang lagi top bingung kalau ditanyain mana yang bagus ya. Ya. Karena Indonesia semuanya bagus Semuanya banget. bagus. Dari Sabang sampai Merauke bagus banget. Semua ada, Semua beda-beda. ada. Kita punya laut Samudra Hindia. Ya. Sepanjang tahun ada terus ombaknya. Ya, ombaknya. Terus Samudra Pasifik yang orang bilang kan di Hawaii itu ombaknya bagus. Di kita ada laut Samudra Pasifik. Di mana itu? Di Biak. Saya pernah ke Oh, sana Biak. bagus banget. Kemudian Indonesia bagian utara, Morotai, bagus Biak banget. bawah atau atas atau Di mananya? atas. Pokoknya Atasnya. yang Samudra Pasifik itu bagus banget. Pasifiknya. Kemudian banyak banget kalau ditelusuri ombak-ombak di mana aja sih yang bagus, makanya bingung saya di mana. Wah. Banyak banget. Pemirsa memang sampai seorang kayak Mang De ini aja bingung nyebutkan mana yang terbaik Iya, saking ombak di banyak. Indonesia karena semuanya baik. Betul. Punya ciri-ciri sendiri. Jadi kalau Indonesia menjadi surganya surfer, kita juga harus menjadi surganya para atlet surfer harusnya. Betul. Kita harus menjaga Dukungan itu. pemerintah harus kuat. Mang Denny, bagaimana untuk supaya harapan surfer ke depan ini di Indonesia seperti apa? Dengan potensi ombak yang begitu luar biasa. Harapan saya banyak yang belajar surfing, Ya. kemudian surfer-surfer yang peduli lingkungan. Sadar kebersihan, terus menjaga laut tetap bersih ya, dan juga daratannya ya, itu ke depannya. Pemirsa dengar untuk seluruh surfer di Indonesia. Ya. Kalian main surfing boleh, harus, karena Indonesia harus punya banyak atlet surfing. Iya. Dengan potensi ombak yang begitu bagus. Tapi ingat,
harus peduli dengan kebersihannya. Nah, Zara minta ajarin dong. Kita panggil Arman juga tuh, suruh. Oh, ini dia. Arman. Arman. Tuh, ini cucu saya. Oh, Sudah 16, belum, mau 16. mau 16 Wah, cocok nih, ada potensi Ya. dong itu Bu. Mau belajar ini surfing. Berdiri. Ayo, coba surfing, ayo. Coba dah. Cobain, Aku tim cobain. hore-hore aja Udah ya. bener belum selama ini? Mainnya. Oke. Ini oke saya ajarin di sini aja ya, anggap aja nih. Ombak. Saya jadi papan, ombak, papan. saya jadi papan. Saya jadi Siap. papan. Berarti jadi papan siapa? Injak-injak dong. Nih Arman, Tuh, Zara lihat, ayo. anggap Sini aja kamu. nih surfboard ya di sini udah ke tengah. Jadi ada tahapan-tahapan sih ya. Jadi ke tengah, terus ada pedal, kemudian checking ombak ya, checking ombak kapan kita harus naik ke board, kapan kita harus pedal. Nih, anggap aja nih board ya. Saya gambar. Oke. Oke ya. Nah, ini saya pura-pura tiduran ya, pedal. Oke. Jadi ada teknik pedal ya. Oh, pertama Jadi, ini kalau ombak lagi apa? Ombak di Maksudnya belakang ombak datang. di belakang ya, Kita masih jauh. Jadi Mesti kita jadi ombak, Bu. bukan dari sebelah. Nah, jadi posisi badannya jangan terlalu ke depan, Oke, jangan terlalu ke ke belakang belakang. juga. Nanti kalau terlalu ke depan nanti nancep. Ya. Terus jangan terlalu ke belakang juga, nanti dia ngerem. Nanti susah dapat ombaknya. Ya, ini ya, pas Jadi ya. kakinya persis di Ah. ujung. Ya, Di ini ujung. kaki di ujung ini ya, belakang. Bisa nanti dikondisikan dengan boardnya ya. Nah, posisinya ini kalau surfing badannya agak nekuk bahunya ke atas. Jadi biar pandangan ke depan terlihat, terus pedalnya di samping kiri kanan seperti ini ya. Nah, terus kaki diusahakan dapat bisa disilang atau bisa diangkat gini, ya bisa seperti ini ya. Nah, pedal ya ada ombak udah berasa di kaki, terus sudah kedorong, baru berdiri. Nah, berdirinya taruh tangannya di samping bahu ya, dada. Di ujung banget tuh, pegangnya di ujung. Nah, di samping ini ya, di rel ya. Oke. Ini jadi ada rel ya. Di rel surfboard. Nah, ini dorong diangkat, ini push up, bisa sekaligus up. Set. Ah, Oh. Ya. Jadi, nah ini maju. Jadi ini tarik maju ya. Ini yang cepet nih. Ya. Oh, Ya. yang gampang aja. Yang gimana? gampang, yang bertahap ya. Nah, kalau yang bertahap ini, oke, satu, ya. Oh, Nah, gitu. jaga dulu keseimbangan, ya, jangan dulu. Nah, tarik yang satunya di bawah dada. Oh, ke depan. Nah, gini. Kayak mau Nah, sprint. langsung ya. Oh, oke, oke, Bawa oke. ke sini. Iya, Oh. Bu, betul. Nah, jadi ini buat jaga keseimbangan juga. Yang ini Nah, di depan ya, iya, buat yang depan. jagain ya. Baru ini diputar, dorong ke atas. Set. Nah, dorong ke atas ya. Jangan didorong ke depan. Nanti kalau dorong ke depan jatuh. Nanti kita coba. Yang beneran di laut ya. Nah kawan Susi, selagi Arman belajar surfing, selanjutnya kita akan saksikan inovasi sepeda air di Natuna. Jangan kemana-mana ya. Terpencil itu kadang-kadang melahirkan kreasi baru, kreativitas baru. Oke kawan Susi, setelah kita diajak goes bersama komunitas sepeda, lalu mengetahui tren sepak bola putri Indonesia bersama Zahra Musdalifah, hingga mengulik daya tarik laut Indonesia bagi peselancar dunia. Kini, kawan Susi akan diajak melihat hasil kreasi yang unik dan bisa digunakan untuk berolahraga. Bagaimana ya jika sepeda dimodifikasi untuk dikendarai di laut? Penasaran kan? Yuk langsung kita lihat. Kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke laut saja. Wah, tadi saya sudah coba mainan Bapak ini luar biasa. Selama ini kan Bapak suka kirim Ya. WA Ya. mainan Bapak ini. Ya. Saya selama ini kan cuma main-main padel-padel Padel, saja. ya. Tapi tadi saya coba luar biasa Ya. enaknya. Bapak ini bisa berapa jauh Pak kalau pakai sepeda seperti ini? Baik, ini namanya sea bike kit atau kita panggil sea bike. Kalau Sea ibu bike. sebagai pengendara namanya sea bike rider. Oke. Jadi pengendara sepeda laut.
Nah ini Pengendara sepeda adalah laut. satu-satunya di Natuna. Oke. Dan mungkin satu-satunya di Indonesia yang memiliki engine. Oh oke, Nah, jadi Bapak dia- rakit sendiri rakit engine-nya. sendiri. Bapak jelaskan Pak tadi dengan engine-nya dirakit, terus Baik. Bapak pakai kemana saja sudah? Baik, karena saya profesi saya penerbang, Ya. saya mencoba mencintai laut. Ternyata Oke. saya bisa mencintai Natuna ini lewat laut. Lewat laut. Laut. Karena jadi ini mulainya di Natuna Mulai Bapak. Natuna ini, Bu. Sebelumnya belum pernah. Jadi nih, terpencil itu kadang-kadang melahirkan kreasi baru, Iya. kreativitas baru. Pak Dan Lanud ini terpencil di Natuna, punya hobi baru untuk Ya. menikmati Natuna. Memang Natuna ini lautnya luar Ya, biasa ya Pak betul. ya. Betul, sangat indah dan sangat berpotensi bagi visitor di mana objek wisata ini mungkin masih belum eksplorasi secara maksimal. Dieksploitasi secara Yang saya maksimal. bersyukur Ibu ada rumah di sini, tempat tinggal di sini, saya bersyukur sekali. Jadi betul-betul kita sama-sama mencintai laut Ibu ya. Ya bukan rumah lah, gubuk Oh, iya. kecil, Ya, kontainer benar. kecil Ya. dipasang. Nah Bapak bisa jalan berapa kilometer tuh Pak pakai ini? Ini paling banter adalah 8 knot Bu. 8 knot 8 knot. kecepatannya. Ya, 8 knot. Ya hampir sama dengan ketintingnya nelayan ya. Itu satu engine Bu. Satu Kalau dua engine. engine bisa sampai 14 knot. Wah kenceng Bisa banget, ngejar, serem. bisa ngejar pompong Ibu. Luar biasa. Kreativitas ini memang bisa menyenangkan dan sangat menghibur. Ya. Apalagi kalau Anda suka laut. Dan Natuna ini salah satu pulau kecil Indonesia yang terluar di Pasifik, di Laut Natuna Utara. Dekat dengan Laut Cina Selatan. Jadi kita ini punya Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Betul, Begitu ya betul. Pak Dan Lanud. Ya, betul. Nah nanti kita kasih lihat, Bapak mungkin bisa jelaskan, Baik. sharing dengan Ya. pemirsa bagaimana engine-nya dirakit dan lain sebagainya. Oke, baik Bu ya. Ya. Ini adalah sepeda dan ini adalah SPK, si bike kit. Oh, ini C-Bike Kit, bisa oke. terpisah sepedanya Oke. dan ini terpisah, engine terpisah. Oke. Sepeda ini dirakit. Ini sepeda biasa yang sepeda biasa dipakai ya, oke. Kita rakit, kita isi dengan SBK ini. Oke. Dan kita install satu engine saja Ibu. Satu engine Ya. maksimum 8 knot tadi. Oke, Gitu. Nah, oke. ini Engine-nya engine apa nih Pak? ini khusus untuk boat Bu. Dan ini ada di Natuna oke, ini. oke. Ada di Natuna. Jadi sangat mudah Outboard didapatkan. engine, Yes. ya Oke. oke. Nah ini bisa juga digoes, Bu. Digoes, jadi naik sepeda, Kalau isi. digoes hanya speed paling hanya 3 knot saja, Bu. 3 knot saja. Jadi tidak cepat-cepat. Tidak cepat-cepat. Ya, jadi hanya Kalau terkontrol 8 sini aja. knot itu sama dengan ketinting. Ya, Ibu, betul. Nah ini betul. bisa desi juga dengan 2 engine, Bu. Ah, Nah 2 engine itu kalau oke. kita mau racing, mau Oke, balapan. Nah oke, itu ya 2 engine. Nah tapi untuk daerah sini untuk wisata saja cukup 1 engine, Bu. Nah, Satu engine ini ya, karena- ini sangat mudah operasinya, hanya ini gas, kemudian kita tarik, bunyi, udah jalan sudah. Turnaround seperti itu. Ini kita bisa coba, Bu ya. Ya, boleh kita semua lihat, mari. Baik. Ini sangat mudah. Ya, kita gas. Ini udah bisa jalan nih, Bu. Sama dengan outboard engine. Kawan Susi, itu tadi adalah kreasi Susi episode kali ini, yaitu water bike yang dibuat oleh Kolonel Verlianto, Komandan Pangkalan TNI AU Raden Sajat Natuna. Sangat inovatif ya beliau, merubah sepeda yang biasanya digunakan di darat, sekarang bisa digunakan juga di air. Buat kawan Susi lainnya, tetap berkreasi ya dimanapun kalian berada. Naki, kita Ya. sudah lihat olahraga sepeda, main sepeda. Iya, betul. Sudah Tadi bola tadi. sama Zahra. Kemudian surfing, kemudian sepeda air. Rasanya kita ini sudah tidak terasa 60 menit. Iya, terlalu sebentar ya. Ya, Harusnya kita sebentar harusnya 2 sekali. jam deh durasi kita kayaknya deh. Ya. Karena kawan Susi tuh sayang banget sama Susi cek ombak. Oh, kalau honornya ditambah nggak apa-apa. Dan jangan lupa juga buat kawan Susi kirimkan terus kreasi Kreasi Susi Susi di tag ke Instagram @susicekombak atau ke atau Instagram Susi Pujastuti 115. Iya. Ya, Jadi akhirnya pemirsa kawan Susi Kita pamit pamit dulu tapi tetap tonton Susi cek ombak di Metro TV setiap hari Rabu. jam 8 malam. Susi cek ombak. Ke laut saja.
kawan laut, segala ajang kompetisi untuk para atlet nasional kita di tahun ini harus berhenti. Semua karena pandemi. Tapi jangan berkecil hati. Olahraga nasional tentu harus kita bangkitkan lagi. Seluruh elemen masyarakat harus turut memberikan apresiasi kepada atlet nasional kita untuk terus berprestasi. Atlet juga pahlawan kita yang merekahkan pesona negara kita di mata dunia. Mereka juga telah berjuang mati-matian memenangkan dan mengharumkan nama nusa dan bangsa Indonesia. Terima kasih atlet-atlet Indonesia. Susi cek ombak. Ke laut saja. Kalau ombak sudah mulai mendekat, dirasa di dekat-dekat kaki, langsung saja kalian bangun. Iya! Saya nggak bisa angkat badan saya. Teman-teman, beach cleanup adalah satu kegiatan yang bisa Anda lakukan setiap Anda main-main ke pantai. betul. Aku punya tips work from home untuk kita para ibu-ibu. Wah, Paulan. kebenaran. Untuk yang udah naik beratnya 15 kilo. Kayak saya kayak ikan paus. Terus muka kita menghadap. Lo orka tuh, paus yang bulat loh. Saya orka. Aku bawain loh sebelum aku cerita. Ini? lagi. Oh, tuh kan kamu umpetin ya? Enggak, aku asisten kamu. Kayak cinta kalau nyerep kan. Harus dibakar dulu. Ya, pakai api cemburu. Nih guys, coba aku sekarang jadi blogger makanan ya. Oh iya bener pulen itu ya. Lagi rasanya. Metro TV, knowledge to elevate.